Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita renungkan dulu firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah mengenai berdoa dan berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan yang kita percaya sudah sangat dekat ya. Nah, kita akan merenungkan dua perempuan dalam kitab Wahyu yang merupakan simbol daripada gereja. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun kita sebagai gereja ya, lingkungan kita kan sangat mempengaruhi kita. Apa kita bisa berdoa, berjaga-jaga dan bersemangat dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berjemaat, katakanlah begitu ya. Saya akan bagikan dua perempuan ya, di Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 17. Perempuan ini dua-duanya simbol daripada gereja. Karena di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, Adam dan Hawa. Adam itu simbol Kristus, Hawa itu gereja ya. Jadi perempuan sepanjang Alkitab itu simbol daripada gereja. Mari kita melihat yang dua perempuan ini sangat berbeda sekali ya, sifat dasarnya. Saya bacakan dulu ya perempuan yang di pasal 12 itu. Dan terlihatlah suatu tanda atau simbol ya besar di langit. Jadi artinya nggak bisa dilihat dia. Berbeda dengan perempuan yang di pasal 17, saudara, nanti kita langsung baca aja. Dikatakan di sini pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak, artinya air banyak itu mayoritas orang banyak ya. Jadi yang satu gereja ini tidak kelihatan, dia tersebar di mana-mana dengan mata jasmani nggak lihat dia, nggak bisa kelihatan di gedungnya di mana, pemimpinnya siapa apa semua nggak kelihatan itu ya. Dan yang satu lagi jelas itu kelihatan dia karena dia duduk di atas air yang banyak mayoritas ya. Kemudian perempuan yang di pasal 12 ini ayat 5, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan, ini saya pakai ILT ya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi, dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Artinya perempuan yang ada di langit yang nggak bisa kelihatan ini, dia ada di bumi, dia akan melahirkan seorang tim laki-laki ya yang akan memerintah di muka bumi ini di zaman berikutnya. Dikatakan di sini dia dibawa kepada Elohim dan tahtanya ya. Ini pada kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi ini ya. Perempuan artinya kedatangan Yesus datang, ada gereja yang melahirkan ya putra-putra Elohim seperti ini yang memerintah di zaman berikut. Kemudian yang di pasal 17 dikatakan perempuan ini, lihat sifat dasarnya ya. Ayat 5 saya baca juga, pada dahinya ada sebuah nama, karakteristik itu kalau nama itu ya, karakter ya, yang tertulis misteri dia. Babylon yang besar atau ibu dari para pelacur dan dari kekejian di bumi. Kenapa dia disebut pelacur itu? Karena sebenarnya kita tahu kalau seorang istri yang menerima satu benih aja dari suaminya. Kalau pelacur kan banyak, laki-laki menaruh benihnya di situ. Jadi ada ajaran yang firman Tuhan, ada ajaran Jebel, ada ajaran Bileam, ada ajaran Nikolaus, semua masuklah. Tradisi, adat-adat dan sebagainya masuk semua ya. Nah, ini perempuan ini dibilang ya, dia ayat 18, wanita itu, perempuan itu yang kau lihat itu adalah kota besar. Dia besar memang ya, tapi bukan kota Yerusalem, kota Kudus, enggak. Dia big Babel, bukan Holy City ya. Nah, dan pasal 18 di sini terjadi akhir daripada kehidupan gereja besar ini. Dia akan dihakimi Tuhan ya, dan mengalami kehancuran total ketika pada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, makanya di sini pasal 18 ayat 4 dikatakan, umatku keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Ya, jadi kita ini kan sedang berjaga-jaga ya, kedatangan Tuhan. Nah, ini peringatan bagi kita. Kita ini ada dalam lingkungan seperti apa? Kalau gereja Babel, gereja besar itu ya, pelacur itu memang besar ya. Banyak program agamawinya. Babel itu kita tahu ya, diatur oleh manusia, Nimrod itu pemimpinnya. Itu simbol gereja, itu gereja yang besar tapi diatur oleh manusia ya, program-program manusiawi, program-program agamawi ya, pokoknya besar dan memang barangkali nyaman ya di situ ya, barangkali nyaman. Tapi hati-hati Bapak Saudara, karena orang bisa terlena ya, terhanyut dan hilang di rumah Bapak ya. Contohnya anak yang sulung itulah, perumpamaan dua anak hilang tuh. Itu dua-duanya anak tuh hilang semuanya karena nggak suka bersekutu dengan bapaknya. Hanya bedanya kalau anak bungsu terang-terangan dia bilang, bapak aku nggak suka bersekutu di rumah ini dengan engkau. Aku mau pergi ke negeri jauh bersekutu dengan para pelacur apa cuma. Itu anak bungsu.
Ya terus terang dia. Tapi anak sulung juga hilang itu. Tapi dia sibuk dia di ngerjain tugas-tugas dari bapaknya ya. Tapi sebenarnya dia nunggu kapan nih bapak saya memberikan saya anak kambing supaya saya bersekutu dengan sahabat-sahabat saya. Jadi anak yang bungsu, anak yang sulung itu pun juga hilang. Dua-duanya itu anak yang hilang ya. Nah, ini peringatan. Banyak orang Kristen hilang barangkali di dalam program manusiawi, hilang karena kesibukan program-program agamawi, aturan-aturan manusiawi. Dia sibuk di situ karena barangkali terlena. Memang enak karena di situ ada uang, ada jabatan, ada hormat manusia, dan dia hilang di situ ya. Karena dia nggak suka bersekutu dengan bapaknya, nggak berdoa, nggak berjaga-jaga, nggak mengikuti pimpinan Tuhan kemana saja dia mau. Jadi ini sebagai renungan singkat saja. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita berdoalah, berjaga-jaga ya. Tetap kita berjemaat ya tentu karena kita gereja ya. Tapi marilah kita berhati-hati ya. Jangan kita terhanyut oleh program-program agamawi, program-program manusiawi, aturan-aturan manusia para pemimpin, apalagi sampai kultus individu kita ikutin para pemimpin. Enggak, kita sedang mengikuti Tuhan Yesus ini, bukan mengikuti pemimpin. Kita belajar dari para pemimpin tapi kita nggak ngikuti dia. Kita mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi. Ini terakhir barangkali di Wahyu pasal 14 ini para pemenang ini ya. Ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Coba perhatikan di sini ya. Mereka, saya baca terakhir ini ayatnya ya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, dengan pelacur-pelacur maksudnya, perempuan-perempuan gereja-gereja itu yang seperti itu. Karena mereka adalah karena mereka adalah perjaka, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Jadi di akhir zaman ini, sejak Tuhan Yesus datang, ada kelompok orang yang mengikuti aja anak domba kemana saja dia pergi. Nggak sibuk dengan program-program manusiawi, nggak sibuk dengan program-program agamawi, aturan organisasi dan sebagainya begitu ya. Nggak sibuk begitu dia. Dia mengikuti aja lah kemana anak domba mau pimpin dia, ya dia ikut aja ya. Dan ketika Tuhan datang, disitulah terjadi. Sebagian anak Tuhan akan dimanifestasikan, ditampilkan ya, dan memerintah di zaman berikutnya. Haleluya. Ya, semoga kita menjadi orang yang berdoa, berjaga-jaga dan dipanggil, dipilih dan setia mengikut Tuhan kemana saja dia pergi ya. Haleluya. Amin.